Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, dalam pembelajaran kita masih di channel Dani Arif Guru Desa. Kali ini kita masih di belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS, dan masih melanjutkan tentang bahasan sosial, yaitu tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Seperti halnya yang sudah kita ketahui bahwa sejarah kerajaan di Indonesia itu memiliki 3 jenis tipikal. Ya, dalam tujuan pembelajaran kita ada 4 hal yang sudah kita jelaskan, yaitu kita akan mempelajari dan menyajikan mulai dari sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam itu sendiri, serta menjelaskan pengaruh dari masing-masing kerajaan tersebut, sehingga kita dapat menyajikan informasi terkait dengan peninggalan sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Langsung saja ya teman-teman semuanya, adik-adik kelas 4. Ya, kali ini kita akan belajar tentang sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa tiga tipikal ataupun 3 tipe kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu ada kerajaan Hindu yang bercorak Hindu, kemudian yang bercorak Buddha, dan yang bercorak agama Islam ya. Kerajaan Islam ini masuk di Indonesia dan berkembang pesat ya, dimulai dari dimana alasannya ya. Ada beberapa hal. Yang pertama diantaranya bahwa di dalam sistem kerajaan Islam itu tidak mengenal pembagian kelas atau kasta seperti halnya di Hindu atau Buddha ya. Kemudian syarat untuk masuk ke dalam Islam itu juga sangat mudah ya, begitu. Karena hal ini ditandai dengan adanya ajaran-ajaran yang dibawakan oleh para Gujarat ya, oleh para pedagang-pedagang Islam. Baik, kita mulai yang pertama teman-teman semuanya, yaitu kerajaan Samudra Pasai, di mana kerajaan Islam ini merupakan kerajaan pertama yang bercorak Islam yang terletak di sebelah Aceh Utara ya, di ujung Pulau Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai ini juga beririsan dengan kerajaan Aceh ya, di mana 2 kerajaan ini merupakan pusat perdagangan para Gujarat sambil berdagang dan mendirikan kerajaan tersebut, di mana salah satu peninggalannya adalah Masjid Raya Baitur Rahman ya, yang berada di pusat kota Aceh. Kemudian yang ketiga yaitu ada kerajaan Banten. Kerajaan Banten ya, itu berada di Jawa Barat, di mana salah satu hal yang menjadi positif dari kerajaan ini adalah berhasil menguasai Selat Sunda yang menjadi pusat perdagangan asing ya. Dan Masjid Agung Banten merupakan salah satu peninggalan kerajaan Banten itu sendiri. Kemudian kerajaan yang keempat ya teman-teman semuanya, yaitu ada kerajaan Demak ya. Adik-adik tahu ya, teman-teman semuanya tahu ya, kota Demak itu ada di mana? Ya, kota Demak itu ada di sebelah utara Pantura dari Semarang menuju ke arah Kudus ataupun Jepara ya. Nah, kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kalau kita lihat sejarahnya, karena ini bermula dari awal keruntuhan kerajaan Majapahit yang berpindah ya, beberapa sebagian menuju ke arah Demak begitu ya. Nah, di kerajaan Demak ini juga menyebarkan agama Islam yang dibantu oleh Wali Songo ya, di mana ada 9 wali, 9 pendakwah yang mengajarkan menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dan peninggalan yang sangat fenomenal bahkan sampai sekarang masih ada, yaitu adanya Masjid Agung Demak ya, berada di alun-alun kota Demak. Kemudian kita sampai ke yang kelima, yaitu di kerajaan Ternate dan Tidore. Ini merupakan kerajaan
Islam yang berada di Indonesia bagian timur, di mana kerajaan Ternate dan Tidore ini ya boleh dibilang atau disebut dengan kerajaan Uli V dan Uli Siwa. Hampir beriringan ya, di daerah Maluku sana juga ada kerajaan Gowatalo yang ini juga merupakan bagian dari kerajaan Islam ya, dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur serta kerajaan maritim yang kuat saat itu ya teman-teman semuanya. Letak kerajaan Gowatalo itu sangat strategis karena menjadi penghubung antara Pulau Jawa, Malaka, dan Maluku itu sendiri ya. Sehingga pada masa kejayaannya keempat kerajaan ini sangat menjadi sentral bagi perkembangan dakwah ataupun perdagangan di Indonesia bagian timur. Nah, teman-teman semuanya, dari beberapa kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia tentunya ada hal yang positif ya yang dapat ditinggalkan untuk menjadi bahan sejarah kita. Di antara yang pertama yaitu adanya penyebaran tempat ibadah bagi orang Islam, khususnya masjid itu ya. Ini hampir kita temui di berbagai tempat di belahan kota, baik di Jawa maupun di bagian-bagian di Indonesia yang lain. Kemudian yang kedua, peninggalan kerajaan Islam itu sendiri adalah tempat tinggal raja yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan ya. Dimana kalau kita ketahui di setiap alun-alun itu pasti ada masjid dan pusat kerajaan itu sendiri ya, misalkan di Jogja, di Solo, dan di Demak itu sendiri ya, seperti yang tadi kita bahas. Kemudian yang ketiga, ada beberapa hasil karya sastra yang berupa suluk dan hikayat seperti yang diwariskan oleh beberapa wali songo yang ada di tanah Jawa. Kemudian yang keempat yaitu peninggalan berupa kaligrafi yang biasanya diukir pada dinding-dinding masjid ya, atau tempat ibadah bagi orang Islam. Dan yang kelima yaitu makam-makam para raja dan sultan dari kerajaan Islam itu sendiri ya. Baik, demikian untuk pembelajaran kita tentang sejarah kerajaan Islam pada bagian ini. Semoga ini bisa memahamkan kita dan menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita ya teman-teman serta adik-adik kelas 4. Dan sampai ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe ya, masih di Dani Arif Guru Desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the